Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan keterangan mustahadoh atau contoh mustahadoh yang pertama, yakni muktadi'ah mumayyizah. Kami akan melanjutkan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila muktadi'ah mumayyizah, perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah dan bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Ternyata darahnya apabila muktadi'ah mumayyizah, darah qawi dihalang-halangi oleh nakok atau darah dhaif, maka hukumnya nakok dan dhaif yang menghalang-halangi darah qawi dihukumi haid apabila ada darah dhaif yang memenuhi syarat. Di muktadi'ah mumayyizah, ketika darah qawi dihalang-halangi oleh nakok dan dhaif, maka nakok dan dhaif dihukumi haid bersama dengan darah qawi apabila ada darah dhaif yang memenuhi syarat. Seperti contoh, tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai dengan tanggal 3. Tanggal 3 bersih, akhirnya keramas. Karena bersih keramas sholat. Ternyata pada tanggal 6 jam 1 siang mengeluarkan darah lagi. Darahnya hitam, 6 sampai 9 darah hitam, kemudian dari 9 sampai 12 darahnya merah lagi, 12 sampai 15 darahnya hitam, kemudian dari 15 sampai 31 mengeluarkan darah dhaif. Berarti ini darah qawi dihalang-halangi oleh nakok dan darah dhaif, serta ada darah dhaif yang memenuhi syarat. Seperti ini, dari 15 sampai 31 dhaif, syaratnya dhaif tidak kurang dari aqallut tuhdith, atau syaratnya dhaif harus wila. Jadi tanggal 1 jam 1 siang sampai 15 dihukumi darah haid. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang mandi, kemudian wajib sholat. Tanggal 15 sampai 16 sholatnya wajib sholat. Bisa ulangi, muktadi'ah mumayyizah, ketika darah qawinya dihalang-halangi oleh nakok dan dhaif, maka nakok dan dhaif yang bertempat di antara darah qawi dihukumi haid apabila ada darah dhaif yang memenuhi syarat. Contoh, tanggal 1 jam 1 siang sampai 3 darahnya hitam, suci, namanya suci keramas, sholat. Ternyata pada tanggal 6 jam 1 mengeluarkan darah hitam lagi sampai tanggal 9. Tanggal 9 sampai 12 darahnya merah, 12 sampai 15 darahnya hitam. Kemudian pada tanggal 15 sampai 31 darahnya merah. Maka hukum haidnya adalah dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 15 jam 1 siang. Tanggal 15 sampai 31 termasuk darah istihadah. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, tanggal 16 wajib keramas. Jadi nakok dan dhaif ini dihukumi darah haid. Saya contohkan lagi. Sekarang bagaimana kalau muktadi'ah mumayyizah, darahnya putus-putus, maka nakok yang bertempat di antara darah qawi
dihukumi haid dan nakok yang bertempat di antara dhaif termasuk darah istihadah. Jadi kalau mubtadi'ah mumayyizah darahnya terputus-putus seperti ini, seperti tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 4 darahnya hitam, kemudian suci. Nah, tidak tahu mau bilang lagi, pertama kali keluar darah suci, mandi, sholat. Kemudian pada tanggal setelah nakok, tanggal 6 mengeluarkan darah lagi hitam sampai dengan tanggal 9 atau tanggal 10 darahnya hitam. Setelah darah hitam kemudian mengeluarkan darah merah sampai dengan tanggal 14 darahnya merah. 14 sampai 16 suci lagi, suci, mandi lagi. Kemudian pada tanggal 16 mengeluarkan darah lagi merah sampai dengan tanggal 21. Dari 21 ini darahnya merah, 21 suci lagi sampai pada hari ke-26. 26 mengeluarkan darah lagi sampai 31 darahnya merah. Nah, jadi apabila mubtadi'ah mumayyizah darahnya putus-putus seperti tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai tanggal 4 suci, hanya sholat mandi, setelah mandi sholat. Ternyata pada tanggal 6 mengeluarkan darah lagi, darah hitam sampai 10. Tanggal 10 sampai 14 keluar darah merah, suci lagi 14. Tanggal 16 jam 1 siang mengeluarkan darah lagi, merah lagi. Berarti 14 sampai 16 suci, 16 21 keluar darah merah lagi. Kemudian dari 21 sampai 26 nakok lagi, bersih lagi, 26 sampai 31 darah merah lagi. Maka hukumnya nakok atau bersih yang bertempat di antara darah qawi dihukumi darah haid, darah nakok yang bertempat di antara darah dhaif termasuk darah haid. Berarti di sini haidnya 1 sampai 10 haid. 10 sampai 31 termasuk darah istihadah. Jadi kita tidak tahu kok tanggal 14 suci lagi keramas sholat. Pada tanggal 16 jam 1 siang keluar lagi. Ya, berarti nanti ini ingat keluarnya tadi tanggal 1 jam 1 tanggal 1 jam 1, tanggal 16 jam 1 siang keluar lagi. Berarti tanggal 16 jam 1 siang ketika darah keluar lagi sampai wajib mandi. Berarti darah mencapai masa 15 hari 15. Jadi ini enggak jadi bersih. Tapi ini nakok yang bertempat di antara darah qawi dihukumi darah haid, nakok yang bertempat di antara darah dhaif termasuk darah istihadah. Jadi sholat pada tanggal 4 sampai 6 tidak sah, mandinya juga tidak sah, mandi tanggal 14 juga tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah. Mandi pada 16 tanggal 16 jam 1 ini wajib mandi lagi karena mandi 14 nggak sah. Jadi 16 nih wajib mandi. Nah hukumnya 1 sampai 10, 10 sampai 31 termasuk hukum istihadah. Tanggal 1 sampai 10 haid. Kemudian 10 31 istihadah. Tanggal 10 sampai 16 ini sholatnya wajib diqodoi. 16 sampai 31 wajib sholat. Ini apabila di darahnya putus-putus.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyarti Allah yang usah kelawan syarat yang to ora kurang opo al-qawiyyu getih kang kuat an aqallil haidi saking luwe kidih. Wa alla ya'buru lan yen to orang nglewati opo qawi aksarahu ing luwe akeh hek. Ya, bulan minta orang melewati opokowi aksaru ingin akeh wa ayah yang kusolan yenta orang kurang opo antre ku ketekan apes anak aku ditulis saking luwih kidul suci wa ayah kunalan yenta orang opo ini iku bilaan nuli-nuli khomsata asyara iku mulas apani yaman tenani muktasilan tangkang ketemu opo khomsata asyara wahada utawi ikilah syarat itu satu tamyiz sangat tamyiz. Ini muktabi'ah mengaji zahirnya dikembalikan kepada tamyiz dengan syarat 4. Nah sekarang yang ditanya fa'inna qasal qawi an aqalil haiti al-qabaru aksatuhu awna qasal qawi an aqalil tuhdi awlamnya pun bilaan kama lawra'at yaman aswada yaman ahmad ila akhirih termasuk mubtadi'ah mumayyiz yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Jadi saya contohkan slide yang pertama, gambar yang nomor 4. Gambar yang nomor 4 adalah jadwal mubtadi'ah mumayyizah faqidat syartun min syurutit tamyiz faturad ikilat aqli bi annahu al-mutayaqi. Nakos ukuran opo al-qawi ketekan kuat an-akil hai disaking berkidih al-bayan fayamud muta'ul al-hai iku setimu wayakai matur dan sunni. Kotak yang kedua kobar melewati opo al-qawi ketekan kuat aksarun ilmuwi akeh. Ketiga nakos ukuran opo al-qawi ketekan apes an-akil disaking luwih kidih suci. Yang keempat, andalu bilain utawi titik. Andalu bilain orang nuli-nuli orang bilang. Andalu bilain utawi titik. Andalu bilain ada mobilain dan mobil. Ini sekarang jalan doif yang keempat darah doif tidak boleh. Saya katakan yang pertama saja. Ini apabila mubtadi'ah mumayyiz tidak memenuhi syarat 1 dari 4 syarat, maka hukum hadnya dikembalikan kepada yaumul alaih. Contohnya darah qawi kurang dari 1 hari 1 malam. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah qawi darah hitam. Sampai tanggal 2 jam 1 malam. Kemudian dari tanggal 2 sampai 31 darahnya merah. Tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 2 jam 2 malam mengeluarkan darah hitam. Darah tanggal 2 sampai 31 darahnya merah. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 wajib mandi, kemudian wajib sunat. Sedangkan hukum haidnya dikembalikan kepada yang muwahhidatun 1 hari 1 malam, karena yang diyakini haid adalah 1 hari 1 malam. Tanggal 2 jam 1 siang. Haidnya dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 2 jam 1 siang. Tanggal 2 sampai 31 termasuk darah istihadah. Tanggal 2 sampai 16 kodok sholatnya, 16 sampai 31 wajib sholat.
Kemudian pada bulan kedua keluar darah lagi. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai tanggal 2 jam 1 malam. Tanggal 2 jam 1 malam sampai 31 darahnya merah lagi. Ketika darah mencapai 1 hari 1 malam, yakni pada tanggal 2 jam 1 siang, wajib keramas isi hukum. Kemudian 2 sampai 31 termasuk darah istihadah, wajib. Ini namanya doa. Yang bulan kedua namanya dosa. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, darah koi tidak melebihi masa 15 hari 15 malam. Jadi apabila mengeluarkan darah koi melebihi 15 hari 15 malam, hukum haidnya dikembalikan kepada yaumul walayatun. Saya katakan tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai dengan tanggal 17. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai 17 jam 1 siang. Dari 17 sampai 31 darahnya merah. Atau tidak ada 31 nggak masalah. Tanggal 17 sampai 31 darahnya merah. Maka hukum haidnya dikembalikan kepada yaumul walayatun. Ketika darah mengikuti pada awal istihadah pertama, ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang, wajib keramas, kemudian wajib sholat. Sedangkan hukum haidnya dikembalikan kepada yaumul walayatun, yakni dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 2 jam 1 siang. Tanggal 2 jam 1 siang sampai 31 termasuk darah istihadah. Tanggal 2 sampai 16 untuk sholat. Pada bulan kedua mengalami istihadah lagi, mengeluarkan darah hitam lagi 1 sampai 17. Darahnya hitam. Kemudian dari 17 sampai 26 darahnya merah. Tanggal 1 jam 1 siang bulan kedua mengeluarkan darah hitam lagi sampai 17 sampai 26 darahnya merah. Ketika pada bulan kedua mandinya setelah darah mencapai 1 hari 1 malam, yakni pada tanggal 2 jam 1 siang keramas. Ini hukumnya. Dari tanggal 2 sampai 26 termasuk istihadah, tanggal 2 sampai 26 ini wajib sholat. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat yang kedua, yakni darah koi melebihi masa 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah doib tidak kurang dari aqoid tubik. Darah doib tidak kurang dari aqoid tubik apabila istimror, yakni setelah darah doib tapi mengeluarkan darah koi lagi. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat. Darah doibnya kurang dari aqoid tubik. Contohnya tanggal 1 dalam kitab, contohnya tanggal 1 sampai 7 darahnya hitam, 8 sampai 21 merah, 22 sampai 30 hitam lagi. Tapi saya contohkan yang tidak ada di sini. Yang penting darah doifnya tidak sampai 15 hari 15 malam. Saya katakan tanggal 1 jam 1 siang
mengeluarkan darah koi sampai dengan tanggal 7 jam 1 siang darahnya hitam. Kemudian dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 sampai tanggal 21 darahnya merah. Darahnya merah. Dari 21 sampai 31 darahnya hitam lagi. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai dengan tanggal 7 sampai 21 darahnya merah, 21 31 hitam. Dan ini darah doif inilah disyaratkan tidak boleh kurang dari akode putih, tidak boleh kurang dari 15 hari. Ini hanya 14 hari. Bagaimana? Berarti tidak bersyarat. Sehingga hukum haidnya orang ini dikembalikan kepada yaumun walaylatun, yakni tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 2. Tanggal 2 sampai 31 termasuk dalam istiadah. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang panas, tanggal 2 sampai 16 kodok sholat. Dari 16 sampai 31 wajib sholat. Ini contoh darah doif kurang dari akode turi. Dan contoh inilah yang disyaratkan darah doif tidak boleh kurang dari masa akode turi. Contoh darah doif tidak hilang. Berarti darah doif tidak hilang. Contohnya berarti dihalang-halangi oleh darah koi. Kalau di sini 1 sampai 5 merah, 5 sampai 10 hitam. Tapi saya katakan tidak sama dengan di kitabnya ini, tapi ini sama. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Jadi saya katakan tetap yang tidak memenuhi syarat yang keempat darah doifnya tidak hilang. Saya contohkan tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 7 darahnya hitam. Setelah mengeluarkan darah hitam, mengeluarkan darah doif. 7 sampai 11 darahnya merah. 11 sampai 14 darahnya hitam. 14 sampai 18 darahnya merah. Dari 18 sampai 24 darahnya hitam. 24 sampai 31 darahnya merah. Saya makan contoh yang darah doif tidak hilang. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam sampai tanggal 7. Tanggal 7 sampai tanggal 11 darahnya merah. 11 sampai 14 darahnya hitam. 14 sampai 18 merah. 18 sampai 21, 24 darahnya hitam, 24 sampai 31 darahnya merah lagi. Berarti merah dari 7 sampai 31 ini tidak hilang karena dihalang-halangi oleh darah koi. Bagaimana? Hukum haidnya tidak bisa dikembalikan kepada darah. Jadi tanggal 1 sampai 7 bisa, tidak bisa. Berarti ini apa? Haidnya yaumun walaylatun, yakni dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 2
ketika ada tanggal 2 sampai 31 termasuk darah istihad. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 di sini. Tanggal 16 jam 1 siang wajib memasuki. Kemudian dari 16 sampai 31 wajib sholat. Tanggal 2 sampai tanggal 16 kodok sholat. Pada bulan kedua sama, tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah hitam lagi sampai 7 hitam. Dari 7 sampai 11 darah. 11 sampai 14 hitam. 14 sampai 18 merah. 18 sampai 24 hitam. 24 sampai 31 merah lagi. Pada bulan kedua, mandinya setelah darah mencapai 1 hari 1 malam. Yakni keluarnya tadi bulan kedua tanggal 1 jam 1 siang. Pada tanggal 2 jam 1 siang kemas. Ini hukum haid. Tanggal 2 sampai 31 hukum istihadah. Setelah mandi wajib sholat. Nah ini namanya bulan pertama. Istihadah pertama namanya berawal. Istihadah kedua namanya bersama. Adornya putarannya itu 30 hari 30 malam. Jadi masalah adornya mubtadi'ah, orang yang pertama kali mengeluarkan darah. Jadi masalah contoh dari mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syaratnya tadi. Haidnya dan dikembalikan kepada akun haid, kepada 1 hari. Kenapa dikembalikan kepada akun haid? Al-mutayakin, karena yang diyakini haid adalah 1 hari 1 malam. Jadi masalah haid, masalah tentang haid ini sangat penting sekali bagi orang perempuan, bahkan bagi orang perempuan wajib fardu hukumnya belajar masalah. Sangat baik sekali apabila muslimah itu juga sedikit banyak diberi penjelasan masalah ini. Itu sangat penting sekali, bisa menghilangkan kewajiban di dalam belajar masalah haid. Mengenai contoh mustahadah yang pertama sudah selesai. Untuk contoh yang selanjutnya akan kami jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.